Halo sahabat semua, pada video kali ini saya ingin membagikan hasil refleksi saya berdasarkan dokumen gereja Laudato Si. Bagi saya Laudato Si adalah dokumen gereja yang sangat menarik, di mana gereja menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan sekaligus memperlihatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan aspek tersebut terhadap lingkungan. Dokumen ini juga mendorong kita untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama. Seperti yang dikatakan, kelak dimanapun kita berada, kita merasa seperti di rumah, yang berarti meningkatkan rasa kepedulian dan rasa memiliki kita. Saya jadi ingat pengalaman saya saat sekolah di sekolah Katolik yang bernaung di Yayasan Tarakanita. Kami mendapat pelajaran pendidikan karakter Tarakanita yang kami sebut sebagai PKT. Dalam diri kami ditanamkan nilai-nilai karakter CC5+, yang terdiri dari compassion, celebration, competence, conviction, creativity, dan community. Dan nilai plusnya adalah kedisiplinan, kejujuran, serta KPKC, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Pembiasaan yang ditanamkan seperti wajib membawa botol minum, yang isinya bisa ditambah di galon kejujuran, kemudian membawa bekal atau diantar bekal menggunakan lunchbox, tidak menggunakan bungkus plastik, kotak nasi dari kertas ataupun dari styrofoam. Bahkan pantang plastik dan styrofoam juga berlaku di kantin sekolah, di mana pihak kantin harus menyediakan alat makan. Bahkan bila ada orang tua yang ingin membungkus makanan dari kantin, mereka harus membawa wadah mereka sendiri. Kami juga menanam sayuran di kebun sekolah yang hasilnya kami panen bersama. Bahkan para guru memasakkannya untuk kami nikmati bersama. Ada pula rabu bersih lingkungan, merawat tanaman, pembuatan ekoenzim yang bahannya berupa kulit buah yang kami bawa dari rumah masing-masing. Dan bila melanggar peraturan sekolah, sanksi yang biasa kami dapat adalah membawa tanaman dan harus kami rawat hingga tamat sekolah. Dan hal ini tentu saja pernah saya alami. Ketika dokumen Laudato Si disosialisasikan, sekolah kami memberlakukan renungan jam 12 siang sebelum kami menyantap bekal makan siang kami. Kami diajak untuk melihat bahwa di dalam makanan yang akan kami nikmati ada peran alam, manusia, organisme yang berkorban dan ikut ambil bagian di dalamnya. Kami diminta untuk selalu bersyukur atas makanan yang akan kami nikmati dengan cara yang paling sederhana, yaitu menghabiskan makanan tersebut. Masih banyak pembiasaan baik yang diberlakukan di sekolah kami sebagai usaha merawat bumi. Tak heran jika sekolah kami dari tingkat TK sampai tingkat SMA, lingkungannya sangat bersih, hijau, asri, dan nyaman. Nah, dari pengalaman tersebut, saya dapat merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, saya bersyukur mendapatkan pendidikan karakter yang membangun kepedulian terhadap keutuhan ciptaan. Jarang sekali hal ini didapat di sekolah-sekolah, tak terkecuali sekolah Katolik. Yang kedua, pengalaman tersebut menyadarkan saya akan pentingnya merawat lingkungan agar bersih, sehat, dan nyaman untuk kita sendiri dan juga sesama. Dan yang ketiga adalah seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian, bahwa manusia adalah citra Allah, yang kepada manusia Allah memberikan wewenang untuk menguasai bumi. Wewenang ini bukan hanya untuk mendapatkan hasil bumi dan dinikmati saja, tetapi juga merawat keutuhannya. Nah, maka dari itu, mari para sahabat, kita semakin peduli dengan lingkungan. Mulai dari tempat tinggal kita sendiri, seperti kos kita, untuk kenyamanan kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi guys? Mari kita menjadi orang muda yang inspiratif, dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi atau bahkan menghindari penggunaan plastik, styrofoam, dan barang-barang sekali pakai, dan tidak merusak tanaman. Seperti kata Bunda Teresa, mari kita lakukan hal-hal kecil ini dengan cinta yang besar. Cinta yang besar bagi diri kita sendiri, bagi sesama, bagi alam semesta, dan bagi Allah yang telah menciptakannya. Terima kasih, berkah dalam.